Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ervina akan mempresentasikan pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, Ervina Dinferanti 22612183, dan saya sendiri Muhammad Fatur Ardi 22612196. Yang pertama, daftar isi pasar monopoli. Ada pengertian, penyebab munculnya, ciri-ciri, contoh, kurva permintaan dan penawaran, dan kebaikan dan keburukan. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Penyebab munculnya pasar monopoli yaitu 1. Pemusatan sumber daya ekonomi pada satu pelaku usaha atau penjual. 2. Hukum yang ada. Yang ketiga, penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar guna memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Yang keempat, adanya hasil ciptaan atau karya seseorang yang diberikan kepada sesuatu perusahaan tertentu untuk diproduksi. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli, industri satu perusahaan. Dari definisinya, diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan di pasar ini. Barang atau jasa yang ditawarkan tak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Dengan demikian, para pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan barang atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut. 2. Barang atau jasa tak punya pengganti. Barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang juga tak bisa digantikan oleh barang yang mirip atau close substitute. 3. Sulit masuk ke dalam industri. Perusahaan tak bisa sembarangan untuk masuk ke dalam industri monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke dalam pasar, mulai dari yang bersifat legal, biasanya berhubungan dengan pemerintah, hingga finansial. 4. Dapat memengaruhi penentuan harga. Karena hanya ada satu perusahaan di pasar ini, maka perusahaan tersebut dapat menguasai penentuan harga. Tak heran jika kemudian perusahaan monopoli disebut juga sebagai penentu harga. 5. Tak perlu promosi iklan. Tak seperti perusahaan lainnya, perusahaan monopoli tak terlalu perlu mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya. Betapa tidak saat dibutuhkan, pembeli tak punya pilihan lain selain menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan monopoli, iklan dibutuhkan hanya untuk memelihara hubungan baik bermasyarakat, bukan untuk menarik pembeli atau meningkatkan penjualan. Beberapa contoh pasar monopoli di Indonesia. Yang pertama tuh ada PLN. Yang kedua ada PDAM. Yang ketiga Pertamina. Yang keempat KAI.
Permintaan dan penawaran dalam pasar monopoli. Seperti pada hukum permintaan, suatu monopoli akan dapat memperoleh harga penjualan yang tinggi apabila produksinya sedikit, dan harga penjualan semakin rendah apabila produksinya banyak. Sifat ini menyebabkan kurva permintaan ke atas pada suatu barang adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam pasar monopoli, kurva penawaran tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap di antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dan ini ada contoh gambar kurva dalam pasar monopolinya ya guys. Tengok. Kebaikan dan keburukan perusahaan monopoli. Yang pertama, kebaikan. Contohnya tuh, kita tuh mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari seorang individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi agar tetap laku di masyarakat. Pemerintah bisa terjun dalam peran sebagai pelindung sumber daya alam negara. Yang ketiga, mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi terhadap produk maupun jasa. Dan keburukan dalam perusahaan monopoli. Yang pertama, harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah. Yang kedua, barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Kesejahteraan masyarakat lebih buruk. Setelah membahas mengenai pasar monopoli, kita akan lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar yang ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Selanjutnya pada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Jadi tidak hanya seorang atau dua orang saja yang bisa mempengaruhi penentuan harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Jadi tidak ada hambatan baik secara legal atau dalam bentuk lain kepada perusahaan-perusahaan sehingga mereka dapat keluar ataupun masuk bidang usaha tersebut tanpa hambatan sama sekali. Dan yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang serupa atau homogeneous yang tidak mudah untuk dibedakan, sehingga tidak ada gunanya perusahaan-perusahaan itu melakukan persaingan yang berbentuk bukan harga. Ciri kelima yaitu pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam persaingan sempurna, masing-masing pembeli mengetahui harga yang berlaku dan perubahan-perubahan harga sehingga produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, contoh pasar persaingan sempurna. Ada pertokoan baju, pasar sayur dan buah, pertokoan parfum, dan banyak lagi. Alasannya mengapa menjadi contoh pasar persaingan sempurna, yaitu anggap aja sebuah pasar sayur dan buah. Pas kita masuk tuh pasti ada beberapa stand, tapi produk yang dijual itu sama. Seperti ada cabai, ada tomat, ada apel, ada jeruk, dan sebagainya. Yang mungkin jadi perbedaan pasti terletak di produksinya itu di mana, berbeda kebun. Permintaan pasar dan perusahaan dan persaingan sempurna.
Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran sesuai dengan kurva A industri. Bisa dilihat ada harga atau price, ada kuantitas atau Q, dan demand atau permintaan, dan supply atau penawaran. Permintaannya dari kiri atas menuju kanan bawah, dan penawaran dari kiri bawah menuju kanan atas sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian pada diagram B atau perusahaan, pada pasar persaingan sempurna ini, permintaan perusahaan bersifat elastisitas sempurna, yang berarti berapapun produk yang diproduksi, harganya tidak akan berubah. Perilaku perusahaan dalam persaingan sempurna terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek diasumsikan jumlah produsen adalah tetap dan tidak ada perusahaan yang masuk ataupun keluar dari pasar. Produsen yang ingin bertahan harus menawarkan produknya dengan harga yang lebih tinggi atau minimal sama dengan biaya produksi per unit minimum yang harus dibayarkan. Hal ini bertujuan untuk memaksimasikan keuntungan, maksimasi penjualan, pertumbuhan perusahaan, dan kepuasan manajemen suatu perusahaan dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Dan kedua, perilaku dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang akan ada banyak perusahaan yang masuk dan keluar dari pasar. Suatu perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan lebih karena adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Maka dari itu, keuntungan lebih yang diperoleh perusahaan tersebut akan menarik minat perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan menghasilkan barang yang sama. Hal ini akan menurunkan harga, akibatnya juga akan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Terakhir yaitu pada kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya ada harga produk stabil, konsumen akan merasa sejahtera, adanya persaingan murni, kebebasan bertindak dan memilih, dan terakhir harga jual barang dan jasa yang termurah dibandingkan pasar-pasar lainnya. Kelebihan-kelebihan ini adalah alhasil dari ciri-ciri persaingan sempurna sebelumnya. Harga produk stabil karena interaksi seluruh produsen dan konsumen yang menentukan harganya. Kemudian konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Seperti ciri yang kedua, bahwa setiap perusahaan itu mudah keluar dan masuk. Lalu kelebihan ketiga adalah persaingan murni karena barang diperjualbelikan homogen atau serupa. Sama dengan ciri yang ketiga, yaitu perusahaan menghasilkan barangnya serupa. Ciri yang keempat sama dengan kelebihan yang keempat sama dengan ciri yang keempat, dan yang kelima tentu saja sama dengan yang kelima. Kemudian kita akan lanjut ke kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produk yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan yang lebih besar. Keadaan ini membuat produsen enggan melakukan inovasi dalam menghasilkan produk. Dengan enggannya produsen berinovasi, maka konsumen tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang makin berkembang mengikuti zaman, yang hanya dapat dipenuhi apabila ada inovasi dari produsen tersebut. Lanjut ke kekurangan yang kedua, yaitu persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Biaya sosial di sini dapat berupa biaya lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Contohnya seperti pembuatan tempe
yang limbahnya dibuang ke sungai-sungai yang membuat bau tidak sedap di wilayah sekitar. Lanjut pada kekurangan ketiga, yaitu membatasi pilihan konsumen. Karena produk yang dihasilkan dalam pasar persaingan sempurna itu sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsi. Keempat, yaitu biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Biasanya biaya produksi dalam persaingan sempurna itu paling minimum di antara pasar-pasar lainnya, tapi hal itu tidak selalu benar. Alasannya karena anggap saja pasar monopoli itu kan biaya produksinya dapat dikurangi dan jumlah produksinya tentu saja lebih banyak. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna, seperti kurva yang sebelumnya, biaya produksinya itu tidak berubah karena bersifat elastisitas sempurna. Kelima, yaitu distribusi pendapatan tidak selalu rata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu akan menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan segolongan tertentu. Setelah menjelaskan mengenai pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna, kita dapat melihat ada perbedaan yang sangat jelas. Pasar monopoli itu satu atau sedikit produsen terhadap konsumen yang banyak dan sulit untuk masuk ke dalam pasar monopoli itu. Sedangkan persaingan sempurna itu produsennya banyak terhadap konsumen yang banyak dan mudah untuk keluar ataupun masuk ke pasarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian.